Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlihi, mukinina birisalatihi wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hadi min ad-dalal wa ala alihi wa ashabihi wa man alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Alhamdulillah nyampe manisnya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat kita membawa kemanfaatan. Sebab sehat kalau nggak ada manfaatnya nggak jadi papa. Sehat enggak manfaat enggak jadi papa. Buat apa umur panjang kalau enggak dalam taat? Maka caranya sehat dalam manfaat. Kalau udah manfaat, insya Allah nambah lagi panjang umur, panjang umur, panjang umur. Mudah-mudahan yang duduknya tegap, orang nyender, pahalanya satu sempurna. Tapi kalau yang nyender, pahalanya dibagi dua. Ya, amat tiang, amat tembok. Enggak apa-apa, bagi dua, yang penting kita masih dapat hidayah. Tiap hari kita doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nggak apa-apa harap dikit, yang penting husnul khatimah. Maka berbahagialah bapak-bapak yang punya bini husnul khatimah namanya. Alhamdulillah udah bisa jalan. Lagi yang bulan kemarin orang bisa jalan. Ya, akhirnya di Solo orang bisa jalan, dikeduh. Alhamdulillah udah rapi namanya. Mudah-mudahan tambah enak, airnya tambah lancar, dan mudah-mudahan insya Allah ini romantis amat ini. Alhamdulillah. Kita teruskan di tafsir Jalalain. Ya, tafsirnya Jalalain, bukan jalan lain. Kalau ngaji nanya, lu ngaji apaan hari Minggu? Jalan lain. Jalan lain. Yang benar jalan lain. Kenapa jalan lain? Karena ada imam, ya kan, Abdurrahman As-Suyuti sama Al-Mahalli. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menghantarkan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanfaatan ilmu dan hidup kita, dan yang menulisnya mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Lanjutan kita adalah surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini disampaikan ulama adalah surat yang ke-83 disampaikan Allah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Idza menurut Imam Jalalain di sini bahwa biasanya di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kita nggak bisa membayangkan bagaimana Allah besarnya. Di dalam surat An-Naba disampaikan wa banainahum sab'an shidada, itu langit kagak ada tunjangannya. Ini langit segini gedenya, lebar, tinggi, itu orang ada tunjangannya. Tapi kan begitu kuat dan kokoh. Tapi nanti satu saat Allah sampaikan idzas samaa'u syaqqat. Apa itu syaqqat? Ya. Terbelah, terpecah. Bahasanya Imam Jalalain sami'at wa aqa'at fil insyiqaq. Itu langit ketika Allah yang ngomong idzas samaa'u syaqqat, terpecah, terbelah, enggak ada yang lain kecuali sami'at wa aqa'at. Ini langit sami'at, mendengar, wa aqa'at, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebegininya langit itu terbentang, kuat, nggak ada tiangnya. Kalau udah Allah yang ngomong, dia dengar dan dia ngikutin apa yang Allah perintahkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini namanya uzunun, ya, berarti kuping. Yang ini namanya ainun, fungsinya basorun, melihat. Makanya kata Allah, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basor, dan penglihatan, wal fuad, dan apa yang ada dalam hati kita, itu kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya dimintai pertanggungjawab. Kenapa yang nyender pahalanya dibagi dua? Ama tiang, ama tembok. Karena sesungguhnya dia juga makhluk, bagian dari yang Allah izinkan ada di antara kita. Kalau kata kita nih Pak, kata kita, ini ubin benda mati apa benda hidup? Mati, kata kita. Tiang
benda mati apa benda hidup? Mati. Kata kita. Langit benda mati apa benda hidup? Ya, mati yang diem baik ya. Kata kita. Ternyata yang kata kita mati itu kalau dalam Quran kayak orang hidup. Ini ubin tadi kita katakan benda mati, betul. Tapi kenapa orang kalau sembahyangnya di sini terus badiahnya di sono? Kenapa nggak di sini baik dia? Pakai nengok-nengok anak mari, ya pindah sono, pindah ke sono. Kenapa tuh Pak begitu? Bayangnya di sini, badiahnya di situ, atau kebalikannya, ya kan? Udah sholat di sini, badiahnya dipindah ke sono, sholat aslinya. Itu kenapa begitu? Biar jadi saksi. Kalau biar jadi saksi, berarti dia hidup apa mati nih? Kan biar jadi saksi katanya. Berarti ini ubin benda mati apa benda hidup? Hidup. Kalau Allah gambarkan, kenapa? Kata Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini bapak-bapak paling berat berapa kilo? Mau 100. Iya, yang lain berapa kilo? Ya, caranya gampang. Yang punya bini tanya bininya. Ya, lu berapa kilo nih gua? Ya. Bini kita yang hafal itu. Kalau masih punya bini. Kalau bininya udah kagak, tanya bini tetangga. Nanya doang, kok kira-kira saya berapa kilo ini ya? Ini kita berat ini. Makanya bumi ini tahu banget siapa yang duduk, siapa yang nongkrong, siapa yang nyender, dia kenal. Kenapa kenal? Allah yang sampaikan wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini akhraja, dia laporan siapa yang duduk di atasnya, siapa yang sholat di atasnya, dia hafal, dia tahu, dia nyatet. Asqalaha, lengkap laporannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang kata kita benda mati. Tapi begitu Nabi pulang sama Mu'adz bin Jabal, datang orang Romawi pengen bikinin mimbar buat Nabi. Kata Nabi, ma baita baiti, antara rumahku dengan mimbarku raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Kata Umar, ada yang nangis. Ya kata Nabi, enggak apa-apa, biar tangisannya itu menghantarkan kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nangis bukan orang, tapi yang nangis tiang. Namanya Ustuwanatus Sarir, tiang tempat Nabi nyender. Lah tiang nangis berarti dia hidup atau mati? Nih kita ada di mana nih? Masjid apa itu? Nurul Fatah. Ya, berarti nur cahaya. Patah anak muda, berarti aki-aki nggak boleh masuk mari. Lah orang nur cahaya mata anak muda, aki-aki mau ngapain masuk tempat anak muda? Bukan tempatnya. Iya, berarti ini muda semua.
Karena di surga orang ada aki-aki, muda semua. Makanya foto yang zaman dulu masih mancung masih ada. Foto yang zaman mancung lu lagi kawin ada masih. Jangan dibuang itu. Ntar pulang dari sini bini kita suruh pelototin. Nih pelototin. Nah memang pelototin kalau disuruh ngapa-ngapa emang. Udah pelototin, udah. Ya. Udah bikin kopi sana. Bini kita bingung, apa nih aki-aki ya? Pagi-pagi, sahabat apa apa? Lebih nih kita nanya lagi, emang apa dari kota dipelototin? Biar lu hafal. Nanti di surga lu gak lihat gua begini, gak ngeliat. Niatnya kayak di foto itu. Memang apa begitu? Kan gua habis dari Masjid Nurul Fatah, nur cahaya Fatah anak muda. Lu tahu kagak begitu? Berarti gua dari tempat anak muda penuh. Nah ini kita lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini karpet warna merah yang modelnya begini, tiang yang modelnya begini. Ingetin, berarti kita lagi di surganya Allah di Masjid Nurul Fatah. Jadi Allah di sini gambarin ternyata yang mati-mati, benda mati yang kita bilang benda mati tadi ternyata kayak orang hidup. Allah ngomong, dia ngapain? Dengerin, taat. Disuruh dibelah karena dia taat kayak orang hidup. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, enggak pernah dia itu membangkang. Udah saatnya, maka Allah perintahkan bumi kemudian terbelah. Wa idal ardu muddat, dan ketika ardu bumi muddat, ya. Ini kalau maaf ini teh manis yang ngasih ke Ustadz Ubed, nyampe enggak? Nggak nyampe ya? Biar nyampe bagaimana? Muddat, agak diginiin ya, itu namanya muddat, dipanjangin. Berarti nanti wa idal ardu, bumi ini yang naik, yang turun, ada tanjakan, ada turunan, nanti muddat, rata semuanya. Di rokok warna boleh sama, catnya kuning, pintunya hijau, tapi kan tingginya beda-beda. Nama ada daknya dikit nih kagak. Belum lagi tiang tiang XL apa-apaan itu ya, tower kan tinggian dia sama kita. Tapi nanti ketika langit terbelah, itu semua bumi ngeratain dewek ya, diratain nama dia posisinya. Kan kalau di WhatsApp, di Facebook, di Instagram kan udah banyak yang ngirim tuh, bumi gerak dewek-dewekan. Akhirnya apa? Rata. Bentuknya kita udah lihat. Syukur alhamdulillah teknologi bikin kita paham. Bagaimana kalau misalnya wa idal ardu muddat, bumi itu bisa rata? Nah, yang punya videonya tunjukin ke temennya, nih bumi rata begini caranya, digerak-gerak buminya, posisinya dipasin sama dia. Tadinya ada bangunan, tadinya ada gunung, ada yang lain, itu yang lain pada geser-geser, pada rebahan, akhirnya rata. Contohnya udah kita lihat. Saatnya nanti Allah yang perintahkan. Pertama diperintahkan ini langit kebelah dulu, habis kebelah baru kemudian buminya rata.
Jadi kalau nanti seandainya Allah panjangkan umur kita, ya satu baik, mudah-mudahan sehat panjang umur, ya sampai kiamat kurang seminggu, dewek-dewek kan ya. Lah itu kalau udah ngelihat matahari kemudian terbit dari barat, kemudian langit kebelah, siap-siap berarti buminya mau rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Khalla itu khalwah. Apa itu khalwah? Kan kita sering dengar tuh khalwah. Ya. Nabi sebelum dapat wahyu umur ke-40 tahun udah 3 kali mondar-mandir Gua Hira. Ditanya sama bininya Sayyidatina Khadijah, alasannya ini khawaltu, saya pengen khalwah, menyendiri bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa anak sekarang nih mabit, ya mabit suruh baca Quran kan begitu. Sebab kalau disuruh khalwah dia bingung bagaimana caranya. Maka anak sekarang dari sekolahan diajak mabit, nginep di sekolahan, nginep di aula, nginep di masjid, ntar dia disuruh baca Quran, disuruh saling kenal mengenal, itu namanya khalwah, ya. Mengenal dirinya dengan cara menyendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak yang pergi umroh atau haji, ini jam-jam segini, kalau kita lihat Gua Hira itu kayak ada titik-titiknya, warna putih, kayak titik-titik, kayak kita beli TV itu suka ada gabusnya dikeremes-keremes bocah tuh, kan pada hancur tuh. Itu kalau kita lihat Gua Hira begitu, kayak titik-titik begitu putih. Itu orang pada naik pengen sembahyang subuh di sono. Kenapa? Enak, adem. Berangkatnya jam 2, subuhnya di Gua Hira. Kalau subuh baru jalan, nyampainya jam 8, panas. Itu artinya bahwa di sanalah Nabi berkhalwah, menyendiri mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi ini mengosongkan dirinya, udah rata, ya kan, dikosongin semua apa yang ada di dalam bumi, termasuk bekas kita sujud tadi, termasuk bekas kita duduk ini hari habis ngaji, semua dikeluarin oleh bumi tadi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan sekali lagi bumi itu adinat, selalu taat, patuh kepada apa? Kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya harfun nida, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang kemudian berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhal famulaqi, sesungguhnya
kadih. Kadih itu kalau tukang macul, tukang megang besi, itu namanya kadih. Kadih itu tangannya suka bebekas. Kalau bahasa kita kapalan. Ya. Kita megang apa nih? Jangan kata tukang macul atau yang lain. Yang ngojek. Coba lihat yang ngojek. Kan suka kapalan di mari nih. Coba dah perhatiin yang sering ngojek. Itu kapalan sebelah sini kena gas dia. Nah, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Jangan terlalu rakus, jangan terlalu diuber-uber. Kadihun, ampe tangan pada locot-locot, ampe tangan pada kapalan. Kalau emang wayahnya pulang, pulang. Wayahnya sembahyang johor ajan, sembahyang. Wayahnya asar sholat, sholat. Ya, narik dari pagi sampai sore sampai malam. Ya, agak pulang-pulang. Bahkan 3 hari aja agak pulang. Ya, tiduran di mana aja, di pos hamling, ya kan, di masjid, di rumah janda, enak itu mah. Gitu ada. Wa ja'alna al-laila libasa, ini malam diciptain gelap. Kalau gelap maka juga sayup-sayup, kita disuruh libasa, ngaso. Kalau udah malam mau dapat berapa duit, ya udah pulang ngaso. Kenapa? Wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan malam itu buat kita istirahat. Ulama menyatakan kenapa ada malam ada siang. Wa ja'alna laila, dijadikan malam liyastaghfiru, untuk orang beristighfar karena kerjaannya di siang hari. Wa ja'alna nahara, diciptakan siang liyastaghfiru, buat beristighfar orang yang kerjanya malam. Kan sip-sipan tuh, yang sip-sipan malam berarti ngasonya siang. Disuruh ngapain? Ngaso sambil ingat-ingat kemarin. Begitupun yang kerjanya siang, istighfarnya malam. Jangan sampai kata Allah, innaka kadihun, ini tangan locot-locot sampai kamalan. Tapi apa? Ila rabbika kadhan famulaqi. Kita nggak paham bahwa sebetulnya yang kita cari, yang kita dapetin itu nanti juga bakal balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, Pak, ya entah lihat pulang dari sini, lihat surat tanah, masih nama kita apa bukan? STNK motor, nama kita apa bukan? Sekarang tabungan kita, PIN-nya masih bener apa kagak itu ATM-nya? Sekarang. Tapi kalau Allah takdirkan kita sekarang pulang, itu besok udah dibalik nama sama bini kita. Minggu depan udah dipakai buat kawin lagi baik. Padahal kita nyarinya dapatnya sampai tangan locot-locot, sampai tangan, sampai kepala. Nggak kenal siang, nggak kenal malam. Udah begini hanya. Apa begini-begini di lampu merah, biar seger-seger ada dia. Ya, padahal tukang kopi banyak mampir ngopi orang mah, jangan mata dibentet-bentet. Siang tukang kopi nggak ada yang beli. Sekarang kita punya, ntar siang anak-anak pada berantem kalau kita nih pagi nggak ada.
Minggu depan bini kita udah bulan madu lagi, pakai yang bekas kita locok-locok, habis benda kita. Itu namanya sekonyong-konyong apa yang kita mau dari dunia itu ila rabbika, kembali kepada Allah, nggak ada manfaatnya buat kita. Maka rezeki mah udah ada yang ngatur, yang penting jaga kesehatan. Ya, ibadah jangan sampai ditinggal. Giliran ngaji. Besok yang ikut mana? Ngelihat tanah di Jonggol. Besok mah jadwal gua ngaji. Habis ngaji aja ya. Lah kesiangan macet. Ya udah lu nyari orang lain aja dah. Ya udah gua tungguin dah. Begitu kata dia. Kan jadi ngaji dapat. Jonggol berangkat. Ya kan? Ini artinya bahwa nggak usah diuber-uber banget, tapi sejalan dengan kewajiban kita. Ya ibadah dapat, ya dunia dapat. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ada yamin, ada simal. Ada yamin, ada simal. Ada mie ayam pak yamin. Tuh yang warna hijau tuh biasanya mie ayam pak yamin. Nah, yamin tuh berarti kanan. Makanya motor kita kadang-kadang suka belok dewek-dewek. Kalau jam 11, jam 12, ya kan? Itu motor kayaknya kalau udah jam 11, jam 12, kayak pengen belok sendiri. Ngeliat warteg pengen belok. Kayaknya belok sendiri, apalagi bulan puasa. Itu setang motor lagi lempeng, kayaknya pengen belok dewek. Mereka pengen belok deh, beloknya ke warteg. Ya. Motor mah berjejer, orangnya kagak. Man kakinya doang kelihatan, nonjol. Itu artinya bahwa ashabul yamin, ada orang nanti ada di sebelah kanan, ada juga orang di sebelah kiri. Kan hidup mah cuma dua, yamin, shimal, kanan, kiri. Ada yang namanya hasanah, berarti kebaikan. Lawannya sayyi'ah, keburukan. Makanya orang suka doa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di sini mah nggak begitu kedengaran. Tapi kalau kita lagi umroh, itu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad kedengaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali, tawafnya 7 kali. Tawaf kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati radmah. Berarti dia bininya 2 itu, si hasanah sama si radmah. Ya kalau 3 entar marfu'ah. Ya. Ini artinya bahwa dunia mah nggak jauh-jauh, kanan kiri, baik jelek. Allah juga nggak maksa kita ngaji. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Di jalanan di depan ini udah jelas, ada yang lurus, ada yang ghayy, ada yang belok-belok, tinggal pilih. Maka di sini fa'amma man utiya kitabahu, orang-orang man, siapa-siapa utiya dikasih kitabahu, catatan amalnya. Kan amal kita dicatat, betul nggak? Kapan itu dirapelnya? Hari Kamis.
Nabi ditanya, kenapa puasa hari Kamis? Kata Nabi, yaumal khamis yauma yurfa'u fihil amal. Hari di mana dikumpulkan amal kita dalam catatan itu selama sepekan. Makanya orang pada malam Jumat pada ngaji Yasin. Biasanya malam Jumat nuansanya nuansa ibadah. Ada nggak SK malam Jumat? Pamilis? Nggak ada, karena yang SK-nya, panitianya, sama pamilisnya juga pada yasinan juga. Nggak ada SK malam Jumat, nggak ada. Sebab panitianya juga yasinan juga, tahlilan juga. Nuansanya nuansa ibadah. Makanya ada ulama besar namanya Syekh Hasan Al-Basri. Itu kalau hari Kamis ngaji, pasti pengajiannya libur. Bukan karena nggak ada gurunya, bukan. Bukan karena nggak ada muridnya, bukan. Muridnya bingung. Gurunya udah di depan, muridnya udah banyak, ngajinya kagak, nangis aja nangis. Ditanya sama muridnya, ini kita ngaji ngapa nangis mulu kalau hari Kamis? Kata Syekh Hasan Al-Basri, yaumal khamis yauma yurfa'u fihil amal. Hari Kamis hari diangkat amal kita. Wa uhibbu ayyurfa'a amali bila khalal. Aku pengen ini hari amal kita lagi dicatetin, diterima, nggak ada cacatnya. Nggak bisa kebayang kalau amal kita seminggu nggak diterima, terus ada cacatnya. Makanya Syekh Hasan Al-Basri nangis. Berarti amal kita ada catatannya tuh, namanya kitab. Catatan amal kita. Maka disebutkan fa'amma man utiya, orang-orang yang diberikan kitabahu, catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanan. Maka kata Allah, fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, maka hisabnya, hitungan amalnya yasiro, dipermudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca surat Waqiah jelas banget kan, ashabus shimali fi ashabus shimal, yang tangan kiri nerima amal tangan kiri itu enggak dimudahin, tapi apa? Fi samumi wa hamimi wa zillim min yahmum. Itu udah dari kiri, isinya juga racun, isinya juga bukan obat, sehingga sulit untuk keluar dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Imam Jalalain dalam tafsirnya ngabarin kita. Apa yang dikabarin? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima utiya kita, bahwa amal ibadah kita dengan catatan tangan kanan, sehingga fasawfa yuhasabu hisabai yasira, biar gampang apanya, hisabnya, hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah gampang, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang namanya masrur. Biasanya orang begini senang. Ya, surur itu senang. Kata Nabi, ibadah itu bukan cuma sholat doangan. Ibadah itu bukan ngaji doangan. Tapi kata Nabi, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, bikin orang gila itu juga ibadah.
mau berangkat ke Sampala, temennya nanya, gue begini udah cakep, belum foto banget itu. Ya, kali ada yang perlu diganti, kagak, udah foto banget. Ya. Kalau ada kabar boy yang ada di majalah mah, itu berarti bikin orang kira itu juga ibadah. Ya. Kita nyobain masakan enak gak? Bukan main ini mah, nggak ada dah di restoran mana juga makanan model begini. Mengapa asin? Bikin orang girang itu juga ibadah. Bagi rokok, kita nggak demen sama itu rokok, udah gendem aja. Pakai dikata, udah lama nih rokok beginian, begitu kata dia. Gendem aja, ntar juga ada yang nadah. Lu punya rokok, kasih yang kagak demen tuh tadi. Ya, jangan pakai dikata, gue udah lama nggak ngerokok begini, emang apa? Batuk gua kalau ngerokok begini. Udah terima aja, yang pakai dibacain. Ini artinya bahwa orang kalau senang, orang kalau girang, itu juga bagian tanda-tanda catatan amal ibadahnya dari tangan kanan. Yang menggirang aja, tinggalan besan ya girang, tinggalan bayang ya girang juga. Makanya Nabi ngelarang sampai lari-lari. Ditanya 5 nih takal, siapa yang tadi lari-larian? Nggak boleh kita larian, udah memperanya fitaan salama wa fil ajalatin nadamah. Kalau kita hati-hati insya Allah selamat. Nggak dapat bisa masbuk, nggak dapat imamnya masih ruku, ayar ka'arokatan, ketika kita ikut ruku maka kita dapat 1 rakaat. Satu bed lagi ruku, kita ruku aja udah, nggak usah baca Al-Baqarah lagi kelamaan. Allahu Akbar, langsung ruku. Karena imam ruku, kita ruku, kita dapat 1 rakaat. Begitu nyampe lagi tahiyat akhir, ngikut udah nggak apa-apa. Ya udah rapi, ikut. Langak selingkuh nggak ada orang ikut, kecuali langak selingkuh ada orang. Berarti bikin jamaah lagi. Tapi nungguin Ustadz Ubed selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini belum assalamualaikum udah bikin lagi di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh. La jama'ata fi masjid. Enggak ada jama'ata ini, enggak ada 2 jamaah di dalam masjid. Ini kadang-kadang sholat setelah kita sholat Johor jam 12:02. Kita rapi dah sholat jam 12:20. Datang orang akan jemaah di sini. Nyengatu bikin lagi di sono, nggak boleh. Kita yang ngeliat suruh bubar. Ada jemaah, ngapain jemaah lagi? Nggak ada 2 jamaah di dalam masjid. Kadang-kadang begitu, dia mau jadi makmum, maunya jadi imam. Jadi begitu ada jemaah, dia nggak mau jadi makmum, maunya jadi imam. Nggak boleh, kecuali yang atau udah salam, boleh baru ada jamaah lagi. Selama yang atau belum salam, maka nggak boleh ada jamaah lagi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a sahri. Orang yang tadi dapat dari tangan kiri amal ibadahnya, itu nerima bukunya dari belakang. Dari belakang. Fasawfa yad'u subura. Dia enggak kayak tadi. Kalau tadi dimudahin, digampangin. Kalau ini susah. Subur berarti celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia mesti ngelewatin api yang menyala-menyala.
Artinya orang yang baik menerima kebaikan dengan tangan kanan dari depan, yang jelek dari belakang dan dengan tangan kiri. Innahu fi ahlihi masrura, innahu zanna an lan yahun. Kita jangan pernah menduga-duga. Ya. Menduga-duga apa? Sesuatu yang belum pasti. Makanya dalam terminologinya disebutnya boleh itu prediksi. Ya hujan dah, banjir dah nih. Nggak boleh kita begitu. Sebab belum tentu kan banjir. Kita yang ngomong banjir dah, hujan lu banjir lah. Padahal belum tentu banjir. Kalau prediksi masih boleh. Roman-romannya ini hujan mulu. Nah, biasanya kalau hujan mulu air naik, itu boleh. Tapi kalau kita udah ngomong banjir, nggak boleh. Kenapa? Itu namanya kita berburuk sangka sama Allah. Ya, pakaian gua habis tadi hujan, mana belum diangkatin. Kita berarti lagi suuzon sama Allah. Boleh jadi tetangga kita ngeliat, lah orangnya sepi ini, hujan gerimis. Boleh jadi tetangga kita yang geser, boleh jadi tetangga kita yang ngangkatin pakaiannya. Jadi nggak boleh kita kemudian prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bis-shafaq. Nih, tadi kan gelap, sekarang gelap apa gitu? Udah terang ya. Nah, ini namanya khaytul abyad. Garisnya udah Allah tarik dari yang aswad, gelap tadi, sekarang jadi abyad, putih. Berarti dikit lagi suruh. Entar nyorain dikit, berubah lagi. Yang abyad mau diambil diganti sama aswad, sama yang warna hitam. Yang hitam ini perubahan dari putih ke hitam itu namanya syafaq. Syafaq itu berarti matahari tenggelam. Kalau di sini saya belum pernah lihat, tapi kalau kita naik ke CBD itu ada Masjid Al-Madinah, Jabal Rahmah ya, di atas itu kelihatan dari mulai begini putih, ya kan, agak krem, terus agak syafaq, ada merah. Nah itu namanya syafaq. Ya, fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan waktu syafaq, terbenamnya matahari. Wal-laili wa ma wasaq, juga malamnya Allah bersumpah. Wal qamari idza tasaq, dan Allah juga kemudian bersumpah atas bulan, perpindahan matahari dan bulan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita disuruh banyak doa. Kenapa? Perubahan hari itu adanya di syafaq. Perubahan bulan, perubahan tahun itu adanya di syafaq. Pergantian kita tahu besok puasa, tahunya dari mana? Besok kita puasa nih, tahunya besok puasa dari mana? Terawih. Besok puasa, tahunya kita malamnya terawih. Terawih itulah mulainya ketika syafaq, ya. Perpindahan tadi maka dimulai terawih. Kalau nggak ada perubahan, Muhammadiyah, NU, Persis dan yang lainnya, itu awal terawih tanggal 22 Maret, puasanya tanggal 23. Ini bulan apa? Januari udah mau habis ya. Januari, Februari, Maret,
Berarti 2 bulan lagi lebih dikit kita pulang kampung lagi. Ya sekarang Januari, Februari, Maret, tanggal 22 udah terawih. Berarti siap-siap udah beli tiket dari sekarang. Ya, 2 bulan lagi kita pulang kampung. Ya, terawih lagi baik. Fa'idha quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ulama sepakat diantaranya ini juga kita kemudian bisa bertasbih atau kita sujud. Balilladina kafaru fi takdzib, kecuali orang-orang yang kemudian kafaru ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah Maha mengetahui apa yang kita tutupin. Babashirhum bi'adzabin alim. Udah dibelah langitnya, bumi udah rata, terus keluar isi buminya, tapi ternyata masih ada aja orang yang ingkar. Kalau orang ingkar udah begitu, babashirhum bi'adzabin alim, tugas kita udah selesai, itu mah tinggal terima siksaan aja. Siapa yang gak dapat siksa? Siapa yang selamat? Ya, sebelah saya yang selamat. Terakhir, ayat terakhir ke-25, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal sholeh, lahum ajrun ghairu mamnun. Itulah amal ibadah kita yang gak tertolak. Mudah-mudahan datangnya kita ke Masjidul Fatah, subuhnya, ngajinya, jamaahnya, kongkohnya, apa beda, itu jadi bagian iman. Dan kita ngaji begini, mudah-mudahan dapat amal soleh. Beruntunglah 2 orang. Siapa itu? Yang pertama si soleh. Ya, berarti dia udah jadi soleh, amal soleh. Ya, makanya ibu-ibu suka nanya, Ustaz, bagaimana cara anak kita itu jadi anak yang soleh? Saya kata gampang. Gampang bagaimana? Ganti babanya sama soleh. Itu insya Allah anaknya soleh semua. Yang penting babanya ganti sama soleh. Ya berarti kan ini anak soleh. Ini rasa apa anak soleh? Terus apa anak soleh juga karena babanya soleh. Yang kedua, bagaimana Ustaz anak kita biar selamat? Bagaimana dunia akhirat? Gampang. Ya laki ibu ganti sama selamat. Ini rasanya apa? Rasa selamat. Ya, selamat semua itu. Ya. Mudah-mudahan kita soleh, anak kita, dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Romannya nggak ada yang nanya ya? Enggak ya? Ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan suruh udah nyampe. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal kita jadi amal yang soleh, hidup kita selamat dunia akhirat. Semua yang kita kerjain paginya adalah keselamatan, siangnya adalah keberkahan, dan akhirnya adalah kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa haqiq amalana ya Allah, wa sallimna ya Allah mimman nakhaf, wa najinna ya Allah mimman na'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.